Pada zaman dahulu kala, di suatu daerah, hiduplah seorang bangsawan yang kaya raya. Dia memiliki 5 orang anak yang semuanya laki-laki. Anak bangsawan yang kelima lahir cacat, yaitu tidak memiliki kaki. Si bangsawan dan istrinya merasa sangat malu karena memiliki seorang putra yang lumpuh. Menurut mereka, hal ini tidak sesuai dengan kehormatan mereka dan memerintahkan seorang pembantu untuk memasukkan bayi laki-laki itu ke dalam panci masak dan menghanyutkannya di sungai. Panci berisi bayi laki-laki malang itu hanyut dengan cepat, menyusuri sungai sepanjang malam. Aliran sungai membawa si bayi malang tiba di desa perbatasan, di mana ada seorang Brahman yang ahli dalam bidang pengobatan sedang mengambil air di sungai. Brahman itu sangat senang menemukan bayi malang yang tertidur di panci yang membawanya hanyut. Dia berniat membesarkan bocah itu seperti anaknya sendiri dan memberi nama Kompak Komar. Adapun pembantu yang menghanyutkan anak itu, ketika kembali ke rumah, dia merasa bersalah sehingga dia tidak bisa tidur. Pada tengah malam, dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah bangsawan untuk mencari bayi dan akan merawatnya. Dia bertemu bayi itu di rumah Brahman pada malam itu juga. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, kecuali dia menawarkan untuk melayani Brahman secara gratis. Brahman itu sangat terkejut dan berpikir bayi ini benar-benar membawa keberuntungan bagi saya, karena saya memiliki seorang pembantu begitu saya membawanya pulang. 8 tahun telah berlalu. Kompak Komar sekarang bisa berbicara dan mengerti segalanya. Kemudian pelayan itu mengambil kesempatan dan memberitahu bocah itu segalanya. Setelah mengetahui kebenaran, anak laki-laki dengan air mata berlinang merasa kasihan pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah anak laki-laki yang lumpuh dan tunawisma yang ditinggalkan seperti batang kayu. Dia merasa tidak akan pernah bisa menjadikan dirinya orang sukses dan dihormati. Dia kemudian meminta pembantunya untuk membawanya ke Brahman, ayah angkatnya, untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar kebenaran cerita asal-usul si bocah, Brahman itu menghiburnya dan berkata, kekayaan dan tingkatan sosial tidak datang dari tangan kaki, orang tua ataupun kerabat. Mereka benar-benar dari ketekunan dan kebaikan. Bahkan setetes air yang merupakan benda lembut tanpa orang tua dan tanpa kaki masih dapat menembus batu gunung karena menjatuhkan setetes demi setetes setiap harinya.
Adapun kamu, kata Brahman, menambahkan, kamu hanya tidak memiliki kaki, tetapi jika kamu memiliki ketekunan dan kebaikan, kamu akan jauh lebih baik daripada mereka yang memiliki kaki. Coba kamu lihat, pengemis memiliki kedua lengan dan kaki. Tetapi mengapa mereka tidak memiliki kekayaan dan pangkat? Di sisi lain, mengapa raksasa berwajah 10 bernama Dasakanta yang juga memiliki 1000 tangan itu dalam cerita Ramayana masih bisa dikalahkan oleh Rama dan Hanuman? Brahman itu kemudian melanjutkan dengan berkata, anakku tersayang, mulai hari ini kamu harus belajar ilmu pengetahuan dan pengobatan dariku. Aku akan mengajarimu. 12 tahun telah berlalu. Kompak Komar belajar ilmu pengetahuan dan kedokteran dengan sangat baik dan terampil. Ayah angkatnya membawanya ke ibu kota untuk mengikuti ujian tabib, di mana ia menduduki peringkat pertama sebagai tabib yang menjadi terkenal di seluruh ibu kota. Raja menganugerahkan penghargaan tertinggi kepadanya sebagai pejabat kehormatan. Sang raja juga memberinya 2 pria kuat dan tempat tidur gantung dengan tiang pembawa sebagai kendaraan. Sejak saat itu, Kompak Komar kemudian dijuluki tabib berkaki 4. Karena ia memiliki 2 orang untuk menggendongnya di tempat tidur gantung sebagai kendaraan. Adapun keempat saudara laki-laki Kompak Komar yang semuanya disayangi oleh orang tuanya, berpendidikan rendah karena mereka sangat dimanja. Mereka menikahi beberapa istri dan beberapa bahkan melarikan diri dari orang tua mereka, membawa serta harta kekayaan sebanyak yang mereka bisa bawa. Suatu hari, sang bangsawan jatuh sakit parah. Meskipun berbagai perawatan diberikan oleh beberapa tabib, penyakitnya tidak sedikit pun tampak membaik. Bangsawan itu kemudian memerintahkan seorang pelayan untuk memanggil tabib berkaki 4 karena dia dikenal sangat ahli dalam pengobatan. Pelayan itu bertemu dengan pembantunya yang sedang melayani tabib berkaki 4. Si pembantu berkata, saat ini saya melayani tabib berkaki 4, tetapi dia terlalu sibuk untuk merawat atasan Anda. Jadi tolong kembali dan beritahu dia. Pelayan itu kembali untuk menceritakan kepada bangsawan itu. Bangsawan dan istrinya tidak menyerah dan memerintahkan pelayan untuk datang memanggil tabib lagi keesokan harinya. Mereka menyuruh pelayan untuk memberitahu tabib bahwa mereka akan memberinya semua kekayaan bangsawan itu jika dia bisa menyembuhkannya. Mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, pembantu Kompak Komar membawa si pelayan ke tabib berkaki 4. Tetapi dia tidak memberitahu tabib bahwa bangsawan itu adalah ayahnya.
tabib setuju. Dia benar-benar menyembuhkan bangsawan dari penyakitnya, dan bangsawan itu memberikan semua hartanya kepadanya seperti yang dijanjikannya. Pada saat bangsawan itu memberikan properti itu kepada si tabib, si pembantu itu muncul dan berkata, "Tabib berkaki 4, ini adalah putra Anda yang paling Anda benci, yang Anda perintahkan agar saya menghanyutkan di panci masak." Begitu pembantu itu menyelesaikan kata terakhirnya, bangsawan dan istrinya segera memeluk tabib itu dengan gembira dan memintanya untuk memaafkan mereka. Si tabib sangat senang bertemu orang tuanya dan diakui sebagai putra mereka. Tabib membawa Brahman untuk tinggal di rumah bangsawan bersama orang tuanya. Dia juga meningkatkan pembantu yang merawatnya menjadi kakak perempuan dan tinggal bersama sejak saat itu.